Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras guys? Masya Allah, panas cuy, panas. Kayak hati siapa ini panas cuy. Jangan lupa ya, jangan minumin es aja ya, nanti flu, batuk. Nanti majikan kamu ngomel-ngomel. Cece, le, chan hai le, chan hai. Jaga kesehatan, jangan minum panas-panas. Jangan minum panas-panas, jangan minum yang dingin-dingin ya. Mandi ya gebyur-gebyur aja ya. Kalau ngambil air wudhu sih enak ya cuy ya, adem gitu, nyas-nyas gitu. Jaga diri, jaga kesehatan. Kita doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang dan memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke cuy, hari ini kita bahas tentang anak overstay ya. Banyak anak kaburan ini cuy. Pusing-pusing deh kalian, emak kaplak, tua-tua kaplak gitu ya. Kenapa sih mau pada kabur-kabur tuh? Kalian tuh udah nggak punya duit beli tiket gitu ya. Ya maaf-maaf ya, nggak punya duit buat beli tiket. Terus juga kalian juga menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain ya kan. Kalau misalkan kalian udah di stop ya cuy ya, pinjaman dari sana sini sana sini ya, tolong kalian tuh harus bisa menjaga diri sendiri. Ini ada ceritanya ya cuy. Ini kayak Tisam itu greget gimana gitu sama mbaknya ya. Mbaknya sekarang itu kalau tidur di Taman Air Mancur Victoria Koswebe, di situ mbaknya itu kalau tidur kalau malam, karena dia udah nggak mampu untuk nyewa kos gitu. Terus juga alhamdulillahnya ini termasuknya beruntung ya, karena tiket pesawatnya dibelikan oleh pemerintah Hong Kong. Ini pasti nih teman-teman kita pada marah ya. Ngapain juga sih pemerintah Hong Kong belikan tiket pesawat? Ya nggak boleh kayak gitu ya. Kalau kita tidak bisa membantu, kita doakan saja semoga dia pulang. Untung dia pengen pulang ya cuy ya. Nggak nekat untuk cari kerjaan di sini. Nah ini pembelajaran untuk kalian ya. Jangan nekat jadi overstay. Ya kalau misalkan kalian tidak bisa bertahan hidup di Hong Kong, ya wes, dengis, mangan aja nggak tahu ngerti apa makan apa. Masa minum air pancuran Victoria? Ya kan enggak cuy. Sedangkan untuk pemulangan kita butuh proses gitu. Ini alasan mbaknya ya overstay ini ngelus dada gitu. Astagfirullah, kamu tuh ya kalau misalkan memang waktu itu nyari saya aja, kamu tuh bisa kerja lagi di sini. Kalau kamu nggak mau pulang, kamu bisa tunggu visa di rumah kayak Tisam. Kamu bisa kerja lagi dengan kontrak yang baru. Tapi kan orang yang udah tua, orang yang udah dewasa, kita nggak pernah tahu gitu. Pemikirannya kok angel diajarin untuk cari yang berkah halal, walaupun capek ngadepin majikan kayak gitu. Susah gitu kan, jangan dicontoh ya. Ini mbaknya terbang tanggal 10 besok ya. Buat kalian yang punya sepatu yang ukuran size 36 boleh disodakokan untuk mbaknya, karena mbaknya nggak punya sepatu ukuran 36 atau 37 juga nggak apa-apa katanya. Dia di Koswebe ya cuy ya, di situ air mancur tuh ngedeproknya itu. Jadi si mbak ini datang ke kayak Tisam, saya tidur di taman lagi hujan. Loh kok bisa kamu tidur di taman, kenapa cuy? Saya udah overstay 3 bulan, udah ketangkep kayak Tisam. Terus juga saya juga udah di sel prodeo 19 hari katanya. Nah saat 19 hari si pekerja migran ini ngomong sama pemerintah Hong Kong, kalau Pak saya nggak punya tempat, saya juga nggak punya uang untuk makan, boro-boro saya beli tiket pesawat. Akhirnya dipindahlah ke imigrasi CIC untuk diproses di sana ya cuy ya. Dan alhamdulillahnya pemerintah Hong Kong ini memberikan kebijaksanaan, memberikan tiket pesawat nanti tanggal 10. Ini kan sungguh sangat merepotkan banget ya. Nah si mbaknya ini awalnya dia bekerja di Hong Kong 4 tahun cuy. Mbaknya jujur sama kayak Tisam kalau dia ini kena mental, setiap hari dimarahin, tapi dia juga nggak mau pergi dari Hong Kong, dia masih pengen kerja di Hong Kong. Nah karena dia ini didoktrin kerjaan di luar ini gajinya besar dan bisa hidup santai ya cuy ya, akhirnya saat dia di kontrak duanya, dia ini nggak mau pulang dan nggak mau cari majikan juga. Jadi niat memang kabur. Emang nggak ada paspornya Kasam? Dia ada paspornya cuy. Kalau dia dan dia mencari majikan baru, tunggu visa di luar, itu dia masih bisa kerja secara legal gitu. Cuma permasalahannya si mbaknya sendiri yang memilih jalan overstay di sadarnya dia. Kan ini kadang otaknya pindah ke dengkul ini ya. Mbaknya kalau denger ya nggak apa-apa, Kaisam udah minta izin untuk diceritakan kisahnya. Karena banyak modelan-modelan kayak gini ya, yang ujung-ujungnya nyusahin orang lain juga. Ya kan? Aduh, pusing Kaisam, sampai keringetan. Nah, terus akhirnya cuy, mbaknya ini
selama 3 bulan dia ini kan udah sadar kalau dia overstay ya cuy ya. Sedangkan dia juga untuk menyewa tempat juga nggak ada gitu. Boro-boro kayak Tisam, saya nggak bisa cari kerjaan di luar. Ya, gaya kamu itu nggak bisa cari kerjaan di luar, nekat-nekat untuk kayak gitu ya kan. Pusing deh kayak Sam ya kan. Ini bisa jadi ya majikannya membalikan tiket pesawat dengan cepat gitu, dia nggak langsung melakukan penerbangan. Akhirnya dia berpikir ya udahlah nanti cari kerjaan dulu di luar untuk beli tiket pesawat gitu kan. Kadang ya menggampangkan sesuatu itu, kita ini gampang gitu kan. Akhirnya si Mbak ini dalam 1 bulan masih bisa bertahan dari dikasih sama teman-teman ya kan. Walaupun dia sudah berdamai nih, hidup tidur setiap malam di Koswebe di air mancur situ setiap malam. Dan polisi pun sudah tahu nih kalau Mbak itu nggak punya tempat gitu cuy, karena sudah ketangkap. Nah saat penangkapan, saat dia mau tidur di taman, ini kan polisi kan sweeping aja ya, ngomong lesan vincing hai pinto. Akhirnya diringkuslah Mbak itu pakai mobil, dibawa ke kantor polisi Satin. Dia ini diinterogasi sama polisi. Akhirnya ya karena dia ini apa namanya nggak ada tempat, nggak ada apa ya cuy ya, akhirnya nggak bisa ngasih uang jaminan. Dia memilih tinggal di dalam. Saat tinggal di dalam, dia ini ngomong-ngomong, saya juga nggak ada uang pak, nggak ada uang. Akhirnya kamu pengennya gimana, kata polisinya. Osong Faniana tak leh. Akhirnya si polisi ini masih punya kebijakan karena dia itu tidur di taman terus-terusan. Akhirnya dia ini disuruhlah datang ke CIC Tunmun, di mana di situ dia diberikan tiket pesawat. Ini masih rezekinya masih ada ya cuy ya. Dapat Cathay Pacific, wis mantap jiwa. Ada-ada aja ini anak overstay ini menyulitkan diri sendiri ya. Akhirnya cuy, setelah penerbangannya keluar tanggal 10, si Mbak ini ngubungin kayak Tisam tuh, berbagi kisahnya seperti itu. Ya kamu itu bener-bener ya, alasan di luar cuma pengen hidup bebas sama kerjaan lebih gede gajinya, atau ujung-ujungnya kamu nggak bisa apa-apa. Sekarang tuh banyak cuy anak overstay ya yang pura-pura kuat padahal dia itu nggak kuat. Udah saran kayak Tisam, serahkan diri ke Sungwan O ya, lantai 14. Udah Osong Fanianai pak, kalau nggak ada paspor kamu langsung bikin report polisi, nggak usah takut ditangkap, nggak usah diapa. Lillahi ta'ala, pulang aja cuy, daripada di sini kalian jadi gembel, gelantungan apa dan lain-lain. Ayo pulang, jangan siksa dirimu lebih lagi. Nah ini pembelajarannya. Terus Kaisam nanya, kamu kalau hujan gimana? Saya pakai payung kak tidurnya. Ini kan bener-bener menyiksa diri kalian sendiri gitu. Hanya karena takut dimarahin sama majikan. Ini dong-dong kalian itu. Kaisam sabar, iya sabar. Astagfirullahaladzim. Kaisam itu tidak membenci anak OS ya cuy. Kaisam juga tidak apa namanya. Soalnya kayak gini cuy, soalnya kalau kalian datang ke Kayat Tisam dengan penderitaan kalian, Kayat Tisam tuh tipikal orang yang nggak bisa menolak gitu. Tapi kalau misalkan 1 orang, 2 orang Kayat Tisam bantu untuk beli tiket pesawat, ya itu Kayat Tisam masih mampu. Tapi kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang, waduh Kayat Tisam bukan miliarder cuy. Maka dari itu Kayat Tisam woro-woro sama kalian, jangan datang ke Kayat Tisam untuk minta tiket pesawat. Kayat Tisam nggak mampu cuy, ampun Kayat Tisam ampun. Ya, yang bisa Kayat Tisam lakukan, kalau kamu determinate, nggak ada paspor, cepat bikin SPLP, pulang. Pakai tiket yang ada. Kalau nggak, uang interminate kamu untuk beli tiket pesawat baru, pulang ke Indonesia. Jadi jangan menyulitkan diri kamu, jangan menyulitkan diri Kayat Tisam, jangan menyulitkan lingkungan, dan jangan membuat malu nama pekerja migran Indonesia. Ya, oke, buat teman-teman Kayat Tisam yang udah overstay di luar sana, cepat. Ayo pulang aja. Kamu udah dalam titik tidak mampu. Jangan nekat. Kita perangi prostitusi, kita perangi kejahatan, penipuan, apapun. Pulang ke Indonesia, ya. Jangan di sini. Karena kalian tahu nggak, Hong Kong itu negara satu-satunya yang paling mahal, number 1 cuy. Nomor 1. Hong Kong itu paling mahal hidup di Hong Kong cuy. Serius, kalian ya gaji 10 juta ya, makan 50.000 sehari kalau misalkan majikan tidak memberikan makanan secara layak, dikali 30 aja udah 1.500 ya enggak, untuk supaya kita sehat. Dari gaji kita aja, kita itu kotor aja masih sisa 7 juta untuk pribadi kita, belum libur, belum pulsa dan lain-lain. Keluarga kita sedangkan memandang 10 juta aja. Makanya pentingnya edukasi kepada keluarga di rumah. Kalau misalkan saya itu gaji 10 juta tapi pengeluaran saya 5 juta, asal kalian tahu. Nah, kamu mau nggak mau keluarga kamu harus dicukupi aja dari 5 juta ini. Terserah kamu mau ngasih 2 juta, 3 juta, terserah. Yang penting kebutuhan kamu harus kamu kasih tahu ke orang rumah. Kamu masih mau saya kerja di Hong Kong nggak? Kalau mau saya kerja di Hong Kong, terima aja segitu. Karena gaji saya itu nggak sebanyak itu.
Kamu nggak percaya, datang aja ke Hong Kong sini hidup. Tantang keluarga seperti itu. Jadi jangan manut aja sebagai istri-istri soleka di luar sana. Ya, yang suaminya ngancam-ngancam, suruh telepon Kaisam biar Kaisam jelasin tuh rentetannya tuh. Sampai bilnya Kaisam kasih tahu ke suami kamu. Ya, jangan mau diinjek-injek. Kalian rela di sini berhutang dan lain-lain di sini untuk keluarga di rumah, kan itu namanya stupid ya, Joy ya. Oke, harus lebih pintar, harus lebih berani, dan harus bisa saving, jaga diri di sini supaya kita jangan menjadi stres dan jangan memilih oversize kayak Mbak ini ya. Turut prihatin untuk Mbaknya ya. Buat kalian yang punya sepatu boleh disodakokan, bukan berarti Kaisam tidak mampu membelikan, cuma kalau nggak ada yang kepake kalian boleh sodakokan ya. Mbaknya di KOSWB dan di KOSWB Air Mancur, nanti dia penerbangan tanggal 10. Ini adalah anak overstay yang gagal di Hong Kong. Jangan sampai kalian nyontoh dan jangan sampai kalian menjadi gembel selanjutnya. Kalian kayak Kaisam berbicara kasar seperti ini bukan berarti Kaisam membenci, tapi memang itu faktanya. Oke? Semoga kita pekerja migran bisa menjaga diri sendiri dan jangan merepotkan banyak orang. Setuju? Kerja baik-baik ya cuy ya, sesulit-sulitnya majikan kalian masih bisa memilih dua alternatif, yaitu one man notice atau langsung keluar tanpa pemberitahuan. Oke, kalian bisa cari majikan baru dan kembali lagi dengan visa yang baru, dan kita berharap semoga majikan pengganti kita lebih baik daripada majikan yang seperti ini. Oke, aduh, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat ya cuy. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.